Halo kawan-kawan, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini saya akan memberikan tips sukses sebelum melaksanakan tes SKD CPNS 2021. Pada tahun 2021 banyak formasi yang dibuka oleh pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah. Dan kawan-kawan juga sudah memilih formasinya. Tidak menutup kemungkinan banyak pesaing yang sama-sama berjuang di dalam formasi yang kawan-kawan pilih. Jadi, selain kita berjuang untuk bersaing dengan lawan kita tersebut, kita juga harus berusaha mencapai passing grade yang telah ditetapkan oleh PKN. Untuk tahun ini, passing grade berbeda dengan tahun yang lalu, yaitu untuk TWK passing grade-nya 65, TIU 80, dan TKP 166. Untuk TWK soalnya berjumlah 30, TIU berjumlah 35, dan TKP berjumlah 45. Bagi beberapa orang menjadi PNS merupakan suatu cita-cita dikarenakan jaminan hidup yang akan didapatkan nantinya. Walaupun menjadi PNS tidak semudah yang dibayangkan. Jadi persiapan ini sangat perlu jika kawan-kawan sekalian ingin lulus tes SKD dan mendapatkan nilai sesuai dengan harapan. Nah, mari kita lihat apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi tes SKD. Yang pertama yaitu perbanyak ibadah dan berdoa. Hal pertama yang perlu dipersiapkan yaitu perbanyak berdoa. Karena selain usaha, kita juga perlu berdoa supaya usaha kita dikabulkan oleh Tuhan. Karena usaha tanpa doa akan menjadi sia-sia. Perbanyak juga ibadah yang lain dari biasanya. Naikkan frekuensi ibadah dikarenakan ibadah juga akan membantu sekali dalam perjuangan kita mencapai cita-cita. Yang kedua yaitu minta restu kepada orang tua. Selain doa dan usaha, minta juga restu orang tua kita supaya usaha kita menjadi berkah nantinya. Dengan dibarengi doa orang tua, harapannya kita dapat menghadapi ujian dengan tenang. Doa orang tua sangat penting bagi kita yang akan mengikuti ujian CPNS nantinya. Dan juga jangan lupa meminta maaf walaupun kita tidak memiliki salah kepada mereka. Yang ketiga tipsnya yaitu biasakan diri dalam menjawab soal dengan cara perbanyak latihan soal dan kerjakan tryout yang ada. Nah kawan-kawan, banyak media-media latihan soal seperti buku, internet, media sosial, dan lain-lainnya. Dan juga jangan lupa belajar mengerjakan tryout yang ada dan dapat diikuti dari lembaga-lembaga penyedia tryout. Kawan-kawan bisa mengikuti tryout yang banyak disediakan oleh lembaga pelatihan formal maupun informal, sehingga kawan-kawan dapat mengukur kemampuan kawan-kawan dengan menjawab tryout tersebut. Kawan-kawan juga bisa membuka situs BKN, yang mana situs tersebut juga memberikan simulasi yang mirip dengan tes CAT SKD. Nah, linknya saya lampirkan di deskripsi video. Banyak belajar dan berlatih supaya nantinya bisa mendapatkan nilai SKD lebih baik dan sesuai dengan harapan kita masing-masing. Yang keempat, sesuaikan target nilai yang ingin dicapai. Masing-masing bagian tes memiliki passing grade yang harus dicapai, seperti TWK dengan passing grade 65, yang artinya harus ada 13 jawaban yang betul dari 30 soal, karena satu jawaban betul bernilai 5 poin. Nah, untuk TIU dengan passing grade 80 artinya harus 16 jawaban yang betul. Sama halnya dengan TWK, satu soal bernilai 5 poin. Dan untuk TKP dengan passing grade 166, yang artinya harus ada 33 jawaban yang bernilai 5 atau 42 jawaban bernilai 4 agar tercapai nantinya passing grade. Nah, ini berlaku untuk kawan-kawan yang mendaftar di formasi umum. Nah, untuk kawan-kawan yang melamar di posisi khusus seperti disabilitas, kumlot, dan lain-lain, kawan-kawan bisa cek lagi strategi apa yang perlu dipersiapkan nantinya
supaya dapat mencapai passing grade. Kawan-kawan bisa sesuaikan berapa target betul agar mencapai passing grade nantinya. Walaupun masing-masing dari kita ingin mencapai nilai lebih tinggi, tetapi tidak salah juga kita menentukan berapa target yang harus dicapai. Yang kelima tipsnya yaitu persiapkan berkas-berkas yang dipersyaratkan oleh instansi masing-masing. Nah, paling lama sehari sebelum tes SKD, kawan-kawan bisa mempersiapkan berkas yang diperlukan supaya ketika tes SKD nantinya tidak ada lagi berkas yang ketinggalan. Contoh berkas yang wajib dibawa yaitu KTP, kartu peserta ujian, kartu deklarasi sehat, surat negatif COVID, pensil kayu, dan kartu vaksin. Kawan-kawan bisa cek lagi apakah masih ada berkas tambahan yang perlu dipersiapkan melalui instansi masing-masing. Diharapkan nantinya kita bisa fokus dalam mengerjakan tes SKD. Nah, yang terakhir yang keenam yaitu persiapkan pakaian. Perlu diingat umumnya pakaian tes SKD yaitu hitam putih untuk baju putih dan celana hitam dan memakai sepatu hitam. Nah, kawan-kawan perlu dicek lagi apakah sudah sesuai dengan persyaratan pakaian yang disyaratkan oleh instansi masing-masing. Nah, kawan-kawan, itulah beberapa tips yang dapat kawan-kawan lakukan sebelum melaksanakan tes SKD. Tips ini bersifat universal dan kawan-kawan bisa lakukan sesuai dengan cara yang dapat kawan-kawan terapkan. Nah, sekian dulu video ini ya kawan-kawan. Semoga tips-tips ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan salam dari saya dan semangat berjuang.